Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Kinerja dengan nama anggota Ivan Farel Fadilah H2417095, Hasani Fitrios H2419003, Banu Ramadan H2419003. Sumber daya yang berkualitas adalah tahapan awal bagi perusahaan untuk bergerak lebih maju. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan kinerja atau manpower planning. Lantas, apakah itu manpower planning? Yuk, simak penjelasan berikut. Yang pertama, apa itu manpower planning? Menurut Bacal, perencanaan kinerja atau manpower planning merupakan proses di mana pekerja dan manajer bekerja bersama dalam merencanakan apa yang harus dilakukan pekerja dalam setahun mendatang, lalu mendefinisikan dan merencanakan serta mengatasi hambatan dan saling pengertian tentang pekerjaan. Menurut Andre W.S. pula, perencanaan kinerja atau manpower planning didefinisikan sebagai proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Jadi dapat disimpulkan, perencanaan kinerja atau manpower planning adalah sebuah perencanaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, meliputi jumlah, kualifikasi, dan waktu yang dibutuhkan organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai targetnya. Selanjutnya, mengapa manpower planning itu penting? Ada beberapa alasan mengapa manpower planning itu penting. Yang pertama, di setiap departemen dapat menghitung kebutuhan sumber daya manusianya secara akurat sesuai kondisi real. Lalu, kebutuhan sumber daya manusia dirumuskan dengan mempertimbangkan produktivitas organisasi, sehingga produktivitas karyawan akan juga meningkat. Selanjutnya, pemenuhan sumber daya manusia direncanakan secara sistematis, sehingga aktivitas rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien. Kelebihan atau kekurangan sumber daya manusia di setiap departemen dapat dihindari. Dan yang terakhir, terciptanya kesamaan pandangan antara manajer departemen, HRD, dan top manajemen mengenai kebutuhan sumber daya organisasi dan cara pemenuhannya. Bagaimana cara menyusun perencanaan kinerja? Ada 3 tahapan proses perencanaan kinerja. Yang pertama itu adalah persiapan, kedua pertemuan, 3 penutupan. Yang pertama itu tahap persiapan, melibatkan manajer, karyawan, ataupun keduanya untuk mengkaji ulang seperti rencana, sasaran, strategis, dan operasional perusahaan, lalu rencana atau sasaran kinerja dan tujuan unit kerja, lalu hasil evaluasi kinerja atau rencana kerja yang lalu, dan deskripsi kerja karyawan yang ada sekarang. Lalu yang kedua ada tahap pertemuan, tahap di mana manajer dan karyawan duduk bersama biasanya secara personal mendiskusikan pekerjaan untuk tahun mendatang. Beberapa prinsip yang dipakai yaitu manajer dan karyawan berunding bersama, memiliki kepentingan sama yaitu meraih sukses. Lalu yang kedua ada karyawan seharusnya lebih banyak menentukan kriteria untuk mengukur keberhasilan dengan bantuan manajer. Lalu yang ketiga, manajer paling mengetahui gambaran keseluruhan tentang karyawan, maka kontribusinya menjadi yang utama. Yang terakhir, manajer yang memulai perencanaan kinerja, maka ia yang harus menciptakan iklim dialog yang sesungguhnya dan kerjasama tim selama pertemuan. Lalu yang ketiga ada tahap penutupan. Tahap penutupan atau tahap evaluasi di mana manajer dan karyawan membereskan berbagai hal yang masih belum tuntas dan menyelesaikan penentuan tujuan serta standar. Apa yang terjadi tanpa adanya manpower planning? Penambahan sumber daya manusia hanya didasarkan pada permintaan departemen tanpa adanya analisa yang akurat. Seperti alasan yang sering digunakan oleh requester adalah beban kerja di departemennya sudah full sehingga perlu ditambah sumber daya manusia. Tidak jarang requester memberikan deadline yang mepet atau urgent. Dengan adanya approach pemenuhan seperti ini, pekerjaan HRD menjadi tidak efektif dan efisien. Day-to-day job HRD hanya melakukan rekrutmen sumber daya manusia saja. HRD akan kesulitan memposisikan diri sebagai strategic partner bagi organisasi. Untuk itulah, manpower planning dibutuhkan. 9 metode perhitungan manpower planning.
Nah, yang pertama itu ada metode keputusan manajerial. Setiap manajer divisi atau per departemen memperkirakan kebutuhan tenaga kerja masing-masing yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai beban kerja serta efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, manajer bertingkat atas menghimpun dan menyetujui perkiraan kebutuhan karyawan untuk setiap divisinya. Lalu ada metode studi kerja. Metode ini menganalisis waktu kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Manajer menghitung unit pekerjaan yang direncanakan dan waktu standar per unit. Contohnya, bisa dimisalkan output pekerjaan yang direncanakan setahun itu adalah 100.000 unit. Kemudian, waktu kerja standar per unit adalah 2 jam. Maka jam yang dibutuhkan adalah 2 dikali 100.000 unit, maka didapatkan 200.000 jam. Nah, kemudian ada waktu kerja produktif per pekerja setahun, itu adalah 2.000 jam. Maka jumlah pekerja yang dibutuhkan yaitu 200.000 dibagi 2.000, didapatlah 100 orang. Metode ini lebih cocok untuk jenis pekerjaan manual dan berulang atau yang sifatnya tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada metode model matematika. Model matematika menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam bentuk formula atau rumus matematis. Beberapa pemodelan yang sering digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja adalah model regresi, optimasi, dan probabilistik. Metode hitung ini sangat kompleks dan hanya cocok untuk perusahaan besar saja. Kemudian ada metode tren. Dengan metode ini, kita mencatat kebutuhan tenaga kerja dalam kurun beberapa tahun ke belakang. Misalnya 5 tahun, kita dapat menghitung karyawan setiap akhir tahun dan membuat grafik sederhana yang menggambarkan data jumlah karyawan. Dari grafik tersebut dapat diketahui pola atau tren jumlah penambahan tenaga kerja dari tahun ke tahun. Dengan berkaca pada data masa lalu, kita dapat membuat perkiraan kebutuhan tenaga kerja untuk setahun ke depannya. Lalu ada metode rasio. Metode ini merupakan metode hitung sederhana dengan membandingkan faktor-faktor terukur yang mempengaruhi oleh tenaga kerja, misalnya pendapatan atau laba usaha. Sebagai contoh, jumlah karyawan tahun lalu 200 orang, menghasilkan pendapatan tahunan perusahaan 200 miliar. Maka rasionya adalah 1:1 atau 1 orang 1 miliar. Dengan demikian, jika target pendapatan tahun ini 250 miliar, maka perkirakan kebutuhan karyawan baru adalah 50 orang. Nah, selanjutnya ada metode Delphi. Metode yang menghitung kebutuhan tenaga kerja melalui survei terhadap para ahli di perusahaan. Dalam survei ini, metode ini kita bisa meminta pendapat mereka berdasarkan pengalaman mereka di organisasi. Dari hasil survei, kita membuat kesimpulan tentang perkiraan kebutuhan karyawan. Kemudian mengirimkan kembali ke mereka melalui survei. Cara ini dilakukan berulang hingga tercapainya konsensus di antara para ahli mengenai perkiraan yang mendekati akurat. Selanjutnya ada metode analisis tenaga kerja. Metode sederhana ini menganalisis demografi tenaga kerja di perusahaan seperti jumlah karyawan, sebaran, posisi jabatan, dan usia. Analisis ini akan memberikan gambaran kebutuhan karyawan baru. Kita dapat menghitung berapa tenaga kerja pengganti untuk karyawan yang akan pensiun atau habis masa kontraknya. Selanjutnya ada metode kalkulator HR atau Human Resource. Dalam metode ini, kita menghitung sejumlah metrik ketenaga kerjaan seperti tingkat turnover, tingkat retensi, biaya tenaga kerja, biaya rekrutmen, tingkat produktivitas, dan lain-lain. Dengan menghitung angka-angka tersebut, kita merencanakan kebutuhan staf di masa depan. Selanjutnya yang terakhir ada metode anggaran. Metode ini digunakan anggaran sebagai dasar perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan penambahan karyawan baru menyesuaikan anggaran rekrutmen dan upah gaji karyawan yang mengalokasikan oleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini, manajer divisi hanya menjalankan keputusan dari pimpinan perusahaan saja.
Sekian dari kelompok 1, terima kasih.